Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rahasia dan juga pemirsa Rahasia TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Saya Muhammad Fahri ditemani Kang Yusuf Subangkit, Fajar dan juga Rosid hadir di acara Tausiah Sore Kajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ahmad Soleh. Alhamdulillah dari studio kita sapa saja Ikhwan dan Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah baik atas doa dari ikhwan dan akhwat semuanya. Alhamdulillah kita baru bisa kembali berjumpa lagi. Masya Allah. Berduet lagi nih. Oke, dan kita akan membahas mengenai bab minum dan permasalahannya. Karena ini ada banyak hal saja. Ada minum, makruh minum sambil berdiri. Iya, betul. Makruh meniup minuman gitu ya. Iya, betul. lagi. Baik. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, pendengar radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV dimanapun berada, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menggali mutiara-mutiara dari sunnah-sunnah suci Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu sebagai pengantarnya adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Di saat orang lain enggan, bahkan tidak mau untuk menambah pengetahuan, namun ada juga di antara mereka mencoba mencari, menggali di sisi-sisi yang menurut mereka atau yang dia duga akan mendapatkan pesan-pesan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, namun juga mereka tidak mendapatkannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian Kitab Riyadhus Shalihin ini, pada kesempatan ini kita mendapatkan pesan-pesan mutiara-mutiara yang berkilau, yang menafak di bumi, yang akan mengantarkan keberkahan, mengantarkan kebaikan serta kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, untuk tidak memperpanjang perkataan, mari kita langsung saja kepada kajian kita bab 112. Ini terdiri yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas beberapa bab berkenaan dengan masalah minum. Bab 112 kita akan membahas makruh minum dari mulut geriba langsung. Ada juga nanti bolehnya minum sambil berdiri, tetapi yang afdal sambil duduk. Kemudian juga nanti akan membahas bagaimana hadis menjelaskan meniup air, gitu, air minum dan lain sebagainya. Perlu saya kemukakan bahwa ini adalah adab. Ini adalah akhlak, ya, yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab hadis, dan kita meyakininya bahwa itu adalah satu hal yang menarik untuk kita amalkan. Baik, kita mulai dengan bab 112, makruh minum dari mulut geriba. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-762 dalam kitab Riyadhus Shalihin, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinatsil asqiyah, yani an tuksar afwahuha wa yushrabu minha, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW melarang meminum langsung dari mulut kantong air. Apa istilahnya? Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, ini akhlak di kita. Kalau di iklan-iklan itu kan langsung, gitu kan, langsung kepada ini. Tapi kalau bisa, sekali lagi, kalau bisa akhlak itu mengajar agar minumnya dituangkan dulu, gitu ya. Bahwa baru boleh langsung minum itu dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Tetapi kalau bisa, sekali lagi, kalau bisa, kalau ada sarananya dan lain sebagainya, maka tidak boleh langsung. Nah, dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, yakni muttafaqun alaih, dan hadis ini menunjukkan makruh minum dari mulut wadah yang tidak terlihat dalamnya karena khawatir ada sesuatu yang mencelakainya sehingga masuk ke perut dan berbahaya. Ini maksudnya.
gitu kan? Kalau kemudian bagaimana kalau bisa terlihat kan begitu, maka tadi kalau ilatnya seperti itu maka tidak mengapa langsung. Hanya tadi kalau kemudian botolnya, kempisnya, ya kempis itu ya botol minum itu warnanya gelap atau pakai label yang menutupi sehingga kita tidak tahu di dalamnya ada apa. Ya, di dalamnya ada apa maka sebaiknya dituangkan. Masya Allah. Ini Masya Allah kan, ya Masya Allah. Demikian Islam mengajarkan ternyata bukan hanya akhlak tetapi juga keamanan, security. Masya Allah. Ya, jadi di samping akhlak, namun juga apa tadi? Tadi security, keamanan. Selain kesehatan juga keamanan. Masya Allah. Ini menarik sekali. Ya, jadi kalau tidak transparan botolnya, kempisnya tidak bisa dilihat langsung, maka sebaiknya melalui cangkir atau melalui gelas perantara. Intinya bahwa kita mengenal betul apa yang akan kita minum. Ya, baik. Hadis kedua dalam bab ini atau hadis ke-763 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW ayyushraba min fis siqai awil qirbah. Qirbah kadang kita sebut ghirbah, ya qaf kadang dibaca gha oleh saudara-saudara kita di negara tertentu. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW melarang ya, minum dari mulut tempat minum atau dari mulut geriba. Ya sebagaimana tadi ya, dengan catatan tadi apa? Baik dari Abu Hurairah maupun dari sahabat yang lain meriwayatkan, yaitu yang tidak terlihat bagian dalamnya, maka hendaknya dituangkan. Banyak sekali kita seringkali mohon maaf. Pengalaman-pengalaman misalnya begini. Misalnya ada cangkir, sengaja disiapkan di situ, gitu kan? Sebelum tidur kadang, atau jangan bisa di tenda, maksudnya kita sedang camping misalnya, atau bahkan di rumah ketika mati lampu, gitu kan? Seringkali kita, misalnya habis minum kopi, bukan habis kopi, kalau kopi kan terlihat kesannya terlihat kotor. Habis minum teh manis, gitu kan? Kita tidak tahu, tiba-tiba langsung minum saja ketika setelah habis minum teh atau teh manisnya memang memang disisakan, mati lampu nggak ada cahaya, tiba-tiba langsung minum saja. Masya Allah, ternyata wa ma'ahu bersama ya yang demikian itu banyak semut, gitu kan? Nah oleh sebab itu Islam mengajarkan kehati-hatian ini, makanya saya takjub juga, menarik juga. Masya Allah begini. Sampai kemudian masalah kesehatan dan yang lainnya. Kalau masih semut gitu kan, insya Allah tidak begitu asing lah bagi kita ya. Tapi kalau binatang lain atau kotoran lain ya, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak tahu, maka oleh sebab itu Masya Allah ini menarik sekali ya. Jadi kita tidak boleh minum langsung. Begitu juga dalam pemahaman ini sebaiknya, sekali lagi sebaiknya kalau minum itu saat terang. Dengan pemahaman ini tuh. Karena ilatnya kan di sini. Permasalahannya jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan gitu kan, kita minum. Begitu juga kalau saat gelap sebaiknya ya dilihat dulu, disenter dulu lah gitu kan. Baik. Kemudian hadis berikutnya an Ummi Thabit Kabasyah binti Thabit, saudara Hasan bin Thabit ya radhiyallahu an, ia berkata ya qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah SAW masuk ke tempatku lalu beliau minum dari mulut geriba yang tergantung sambil berdiri. Jadi beliau ini langsung berdiri minum dalam riwayat ini. Kemudian aku berdiri menuju mulut geriba tersebut dan aku memotongnya. Ini menarik sekali sahabat ini. Ini Nabi minum di geribah ini. Dia buru-buru dia potong. Hanya untuk dia ngambil berkah. Gitu kan, ini bekas minum Rasul. Masya Allah disenangi betul oleh para sahabat. Bolehnya kemudian hadis ini menunjukkan bahwa boleh minum sambil berdiri dan dari mulut wadah minum yang tidak terlihat dalamnya secara langsung. Jadi minum itu tadi, ini udah jelas, terlihatlah aman minum sambil berdiri. Boleh
tetapi afdaluhu, utamanya adalah sambil duduk. Jadi larangan tadi tidak boleh minum secara langsung itu ketika kita tidak tahu persis air yang akan diminumnya. Ya. Kemudian boleh mencari berkah dari bekas Nabi SAW dengan syarat tidak sampai pada bentuk pengkultusan atau penyembahan. Menarik sekali, ikhwatul iman, Rasulullah SAW diburu oleh para sahabat keberkahannya. Dengan wasilah doa Rasulullah, dengan wasilah ini dan itu, keberkahan-keberkahan. Bahkan belakangan sekarang viral, gitu, sedang viral, gitu kan, di media sosial ada kontainer hancur, ya terbakar kalau tidak, tapi di belakangnya pintunya ada tulisan Allahumma salli ala nabiyil habib. Itu pintu dua-duanya utuh. Dan itu lagi viral tuh di medsos. Utuh, yang lain hancur, gitu kan, meleleh, tapi pintu itu masih utuh, tidak bergerak. Ya, sedikit pun tidak terbakar. Saya jadi ingat ketika dulu kita baca tarikh, bagaimana Rayap memakan perjanjian, gitu kan, antara muslimin pada saat itu dengan masyarakat musyrikin Arab pada saat itu. Yang tersisa yang tidak dimakan oleh Rayap adalah kalimat Allahumma. Jadi kalau yang lain perjanjian semuanya dimakan itu di dalam Ka'bah, tapi yang tersisa tinggal Allahumma. Masya Allah. Percaya atau tidak percaya, tapi fakta sekarang teknologi juga sudah bisa membuktikan ada apa sesungguhnya dengan peristiwa-peristiwa itu. Ya, nah sekali lagi, jadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat atas Nabi, kemudian isyarat-isyarat tentang kesucian, keagungan, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, ini Masya Allah. Sekali lagi kalimat-kalimat thayyibah. Jadi karena di zaman ini ada orang yang tidak menghargai tulisan-tulisan yang bermakna agung. Kalau kita lihat para ulama terdahulu, salah satunya adalah Hasan al-Basri, kalau tidak salah. Beliau adalah orang yang tadinya menjadi orang yang tidak baik. Begini dan begitu. Suatu saat dia ingin berjumpa dengan teman-temannya. Di tengah jalan dia menemukan lafdzul jalalah. Kemudian dia ambil. Dia bersihkan itu lafdzul jalalah di jalan. Kemudian disemprot pakai minyak wangi. Dia simpan di dalam sakunya. Maka qadarullah dalam kisah itu, belakangan kemudian ia bermimpi atau mendapatkan satu hal yang mengakibatkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha huwa, yakni jadilah Hasan al-Basri ini ulama seperti yang kita baca belakangan. Itu dalam satu riwayatnya, dalam satu kisahnya menarik. Salah satunya menghargai lafdzul jalalah. Sementara kita ada yang berpendirian, itu kan simbol saja. Katanya gitu, tidak ada apa-apanya. Nah, maka secara keumuman memang seperti itu. Namun ternyata ada fakta-fakta yang ghairu ma'kul, yang tidak masuk akal, karena memang itu adalah keagungan Allah. Karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi itu yang disebut dengan kharijul adah, keluar dari kebiasaan. Ghairu ma'kul, nggak masuk akal. Gimana? Itu cuma tulisan Allahumma salli ala nabiyil al-habib. Tapi itu utuh, Masya Allah. Cuma itu. Ada apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan peristiwa itu? Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan kalimat Allahumma tidak dimakan rayap, sementara yang lain dimakan? Ada apa? Gitu. Nah, maka oleh sebab itu, para ulama betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia membedakan ayul Quran, mana Quran, mana buku yang bernama Quran, dan mana buku yang bukan Al-Quran. Maka biasanya para ulama itu dalam menghormati yang demikian, mohon maaf ini kajiannya tentang minum, tetapi ini karena menarik sekali saya ingin sampaikan. Pertama, mushaf Quran yang biduni tarjamah, biduni tafsir, tanpa tafsir, tanpa terjemah. Kemudian bawa tafsirnya. Kemudian baru
tafsir atau terjemahnya, kemudian yang lainnya. Maka biasakan Al-Quran selalu yang masih dikatakan utuh lah gitu kan, utuh dalam pengertian mencakup keutuhan Al-Quran, mushaf Al-Quran maka yang paling tinggi. Sekali lagi, bagi orang yang mampu menangkap pesan-pesan itu maka dia akan bersikap berhati-hati. Namun ada orang yang masih kekeh dan kokoh gitu kan, kekeh dan kokoh terhadap pemahamannya bahwa itu hanya simbol. Namun kemudian sekali lagi tanpa harus kemudian dia meremehkan firman Allah Subhanahu wa taala gitu kan, maka tetap saja dia menghormatinya hanya dengan cara yang berbeda dengan kita. Gitu ya. Yang saya maksudkan berbeda dengan kita, ada orang yang menghormatinya seperti tadi, meskipun itu adalah simbol atau tulisan, dia tetap hargai. Sekali lagi ini ghairu ma'qul. Jadi kalau didekati dengan pendekatan ilmiah tidak bisa ini, gitu kan? Karena ghairu ma'qul, kharijul ada, keluar dari ada tadi. Kalimat Allahumma shalli ala nabiyil habib, kok kenapa ini pintu kok utuh, tidak terbakar, tidak bahkan ketika ambruk itu dia tidak bergerak, gitu aja. Masya Allah. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Begitu juga sekali lagi saya ingin tandaskan, ada hal yang harus kita pikirkan. Kalimat Allahumma tadi, ya. Oke, baik. Ini jadi para sahabat mengambil berkahnya di situ. Ini bekas Nabi. Bahkan kemudian para sahabat melestarikan sampai sekarang itu rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pedangnya, kemudian pakaiannya dan lain sebagainya. Ya, kalau dulu kan sampai kepada kita satu riwayat bagaimana orang-orang kafir Quraisy begitu heran karena para sahabat begitu mencintai Rasul sampai bekas air wudunya saja jadi rebutan. Nah, ini memang bukan tataran ilmiah pendekatannya, ya. Kalau pendekatan ilmiah bisa terpeleset kita justru disinilah pendekatannya dengan keimanan. Kenapa? Ada apa dengan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa seperti tadi, gitu ya? Karena di dalam Quran saja disebutkan Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ini Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau Nabi lain dipanggil dengan namanya. Wa qulna ya Adam, ya Musa dan seterusnya. Walakinna, akan tetapi Allah memanggil Nabi kita Nabi Muhammad SAW dipanggil itu gelarnya atau jabatannya. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Kalaupun disebut namanya, gelarnya diikutkan Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian dalam tanda petik Allah memanjakan. Dalam tanda petik ya. Allah membiarkan. Kalau Nabi melakukan suatu hal yang tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegurnya. Di sini maksumnya di situ. Jadi kalau Nabi melakukan suatu hal, maksumnya itu dijaga oleh Allah, diingatkan. Sampai-sampai kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan abasa wa tawalla itu adalah ayat teguran. Sehingga Rasulullah SAW pun yang oleh Allah dalam Al-Quran dipanggil dengan kebesarannya, dipanggil dengan jabatan-jabatannya. Tapi kalau Nabi sekali lagi melakukan sesuatu hal yang tidak sejalan, maka kemudian Allah bersegera menegurnya dan tidak membiarkannya sebagai bukti kasih sayang Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan kemudian menyangka Allah ini pilih kasih. Kalau kepada nabi-nabi lain begini-begini, tapi Nabi Muhammad begini. Kenapa Nabi Muhammad dipanggil dengan gelarnya ya ayuhan nabi? Karena Quran menjelaskan innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala, benar-benar di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang azim, yang agung. Maka kemudian kenapa kemudian kita diperintahkan untuk bersolawat? Karena keagungan akhlaknya itu subhanallah. Ya, kita tidak ingin membeda-bedakan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain atau Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Karena hakikatnya mereka membawa risalah yang sama. Sehingga kita tidak membeda-bedakan karena risalah yang dibawanya sama. Yaitu risalah itu tauhid. Namun Quran memperlihatkan
Bagaimana Quran menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, gitu ya. Nah, namun sekali lagi, ya, kalau nabi yang lain kan berdoa kepada Allah ketika mau berhadapan agar lisannya terjaga, berdoa dulu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad sebelum berdoa sudah dikasih lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Sebelum berdoa sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hahwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disunnahkan kita senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah yang kita pahami juga itu dalam rangka tabarruk, meminta keberkahan, meminta keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini yang kemudian sering kali, mohon maaf, kita, maksud saya sebagian di antara kita mengabaikan yang demikian itu. Jadi kalau kemudian ada orang yang begini dengan pemahamannya, mohon maaf, karena sekarang ini menjadi bahan ejekan orang-orang yang secara fisik mengikuti Rasulullah SAW. Maksudnya secara fisik itu begini, dia baca dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW itu berpenampilannya begini-begini. Kemudian mereka mengikuti dengan maksud mengikuti sunnahnya yang nanti akan tabaruk juga memohon keberkahan kepada Allah melalui penerapan sunnah-sunnah Rasul. Nah, nanti kemudian ada kelompok yang mencelaknya. Saya kira kalau memang mereka tidak menyukainya, tidak harus kemudian mencela. Gitu kan? Toh juga mereka tidak mencela, kecuali mereka mencela itu pun sesungguhnya harus dibalas dengan kebaikan. Gitu ya. Sekali lagi, ada orang yang berpenampilan betul-betul ya. Ya, saya katakan berpenampilan fisik yang ia baca dalam hadis-hadis. Ya, namun di sisi lain ada orang yang kemudian memahami bahwa itu bukanlah satu ajaran yang yang ditekankan. Tidak mengapa, sekali lagi tidak mengapa, namanya pemahaman, silahkan. Yang tidak boleh itu adalah justru saling mencela, saling menjatuhkan, gitu ya. Nah, sahabat saja berdasarkan dalil-dalil ini tabaruk, memohon keberkahan kepada Allah ya dengan mengikuti atau dengan memelihara, dengan menjaga peninggalan-peninggalan Rasulullah. Dan kita sebagai orang yang di penghujung kehidupan ini, di penghujung zaman, menjaga peninggalan beliau yaitu Al-Quran dan sunnahnya, gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya kira harus diperhatikan, dipahami agar kita tidak terpleset kepada pemahaman yang sempit, gitu ya. Karena ternyata semakin masya Allah, gitu ya. Semakin jadi tadi saja bahwa sesungguhnya mengikuti seperti tadi mengikuti tabaruk kepada Nabi dengan tabaruk kepada yang lain itu berbeda. Kalau kepada Nabi jelas dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Ijtihadnya saja, sekali lagi, ijtihadnya saja itu jadi sunnah. Tapi kalau ijtihad selain Nabi, gitu, ijtihad selain Nabi, maka jika dipandang sejalan dengan pemahaman kita boleh diambil. Kalau tidak sejalan atau kita memahami ada pendapat lain yang lebih baik, maka boleh meninggalkan pendapat beliau dan kita mengambil pendapat yang dianggap lebih baik. Nah, di sini bedanya antara ijtihad Nabi dengan ijtihad selain Nabi. Ijtihad selain Nabi, hawal ijtihad, tetap saja ijtihad. Tapi apabila itu ijtihad Nabi, jatuhnya menjadi sunnah, gitu ya. Oke. Meskipun nanti kalau ijtihad para khalifah Rashidah kemudian terjadi perbedaan-perbedaan ya. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya yaitu makruh meniup minuman judulnya ya. Baik, pertama An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an-nafkhi fi syarab faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina faqala ahriqha qala fa inni la urwa min nafasi wahid qala fa abnil qadaha idza anfik rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW melarang meniup minuman.
Ada seorang laki-laki berkata, bagaimana kalau aku melihat kotoran di dalam wadah minum? Beliau bersabda, tuangkan hingga kotoran itu hilang. Orang itu berkata lagi, aku belum puas minum hanya dengan sekali teguk. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkan dulu wadah itu dari mulutmu. Maksudnya bernapas di luar wadah. Jadi ya, kemarin sudah kita bahas kan. Jadi ya, napasnya di dalam. Nah sebaiknya gelak-gelak kalau menapas jauhkan dulu. 3 kali nafas boleh minum lagi gitu ya. Kan mohon maaf. Iklan-iklan, i'lan-i'lan yang kemudian kata kita iklan-iklan gitu kan. Itu kan gelak 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 gelak. Itu Masya Allah ya. Sudahlah kita ikut sunnah Nabi saja. Ya, hati-hati ya. Hati-hati itu adalah secara tidak langsung pembelajaran yang tidak baik gitu kan. Pembelajaran yang subhanallah, seruan-seruan yang ya kepada satu sikap yang menurut kita tidak beradab. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 2 tentang makruh minuman ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina'i aw yunfakha fih. Jadi sama larangannya bernafas di dalam bejana minuman tadi ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dapat kita gali dari mutiara-mutiaranya adalah bahwa hadis ini dan hadis sebelumnya menjelaskan makruhnya meniup ke dalam minuman di saat minum atau sesudahnya atau untuk menjauhkan kotoran dan hal serupa. Jadi kalau panas misalnya jangan sengaja ditiup atau bernapas dengannya, meskipun sekedar untuk niup ini kan kotoran kan di permukaan kadang suka ada kotoran. Nah, itu sebaiknya kalau ini tumpahkan saja sehingga kotorannya jatuh baru sisanya diminum gitu ya. Kemudian jika di dalam minuman itu ada kotoran maka dituang sebagaimana untuk menghilangkan kotoran tersebut. Nah, boleh menuangkan kotoran itu memang kotorannya yang dituangkan sehingga jatuh, atau bisa jadi menuangkan dengan harapan kotoran tetap di atas sementara yang di bawah ini yang bisa kita minum gitu ya. Nah, tentu dengan tangan kanan. Kemudian perhatian Islam terhadap kesehatan dan menjaga tubuh dari kotoran dan benda-benda yang menjijikkan. Jadi memang harus dipahami, diwaspadai, sehingga sekali lagi Islam tidak hanya bicara tentang adab tadi, tetapi ternyata di sisi lain ada perhatian terhadap kesehatan, ada perhatian terhadap keamanan, ada perhatian terhadap yang lainnya. Ini baru belakangan kita mengungkapnya, karena dulu para sahabat, para ulama terdahulu nggak pernah, bukan tidak pernah ya, jarang sekali di antara mereka bertanya kepada Nabi maqasid syariah itu. Ya Rasulullah, ini maksudnya apa? Kenapa begini? Nggak ada. Pokoknya Nabi begitu sudah sami'na wa ata'na, khalas intahal amr, urusan selesai. Tapi kalau sekarang dijelaskan kenapa maksudnya, oh begini maqasid syariahnya gitu kan. Ini yang harus kemudian dipahami. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi sekarang ada kajian-kajian atau ilmu-ilmu yang membahas maqasid, maksud-maksud dari syariat sehingga jelas. Kalau dulu mereka pokoknya Nabi mengamalkan begitu mereka ikut, atau Nabi merintahkan melakukan sesuatu dia lakukan. Kalau Nabi mencegah dari sesuatu dia tinggalkan. Bahkan mereka jarang sekali di antara para sahabat itu menanyakan hukumnya apa, haram atau makruh, wajib atau sunnah muakkad gitu kan. Yang penting itu sunnah Nabi mereka lakukan, yang penting Nabi melarang dia jauhkan, dia jauhi. Nah, tetapi sekarang para ikhwan sekalian, kita menjadi perlu mempelajari itu semua karena banyak kasus-kasus yang tidak terjadi di zaman Nabi yang perlu didudukkan permasalahannya. Maka muncullah ilmu-ilmu baru ya sebagai hasil penelaahan terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya kira bab yang bisa dikemukakan ya sebagai pengantar dari tausiah sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman yang benar, pemahaman yang senantiasa mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengerti maksud-maksud atau hikmah-hikmah dari setiap sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bis-shawab.
wabarakatuh.